Yang ternyata yang dicari-cari itu bukanlah AN, melainkan Han, yaitu Han Jae-kyun. Dan jika itu memang benar Han Jae-kyun sebagai operator dana ekuitas swasta, maka itu jelas tindakan ilegal, suatu kejahatan. Lantas ketika mau pergi, Yeon-ah berkata jika dia sebagai Hon Woo, dia akan memilih menemui Han Jae-kyun terlebih dahulu sebelum menemui Jisoo, karena ada sesuatu di antara mereka, beri kesempatan Han Jae-kyun mengakuinya sendiri. Di sisi lain Han Jae-kyun mengetahui jika Jisoo telah mempunyai seorang anak, diiringi Hyung Woo menghampirinya dan merasa curiga dengan sebuah hasil forensik nasional yang dimasukkan di dalam brankas rahasianya. Di sebuah basement parkiran, Seungju bertemu dengan Jisoo. Ia memberitahu lebih awal jika ayahnya Han Jae-kyun adalah operator dana HK Private Equity, yang tak lain mencuri hak paten perusahaan milik ayah Jisoo. Seungju meminta agar Jisoo berhenti bertindak, dan dirinya lah yang akan menghentikannya sendiri. Hari selanjutnya, An Seung-yeon menjelaskan bahwa ketika Sang Ah menciptakan dana gelap 200 juta itu, pihaknya telah mengeluarkan opini yang wajar tanpa pengecualian, dan mengakui jika dirinya salah karena tidak menyadarinya dari awal. Han Jae-kyun orang yang mengesankan ia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh dirinya, sementara Hon Woo meminta kepada An Seung-yeon agar membackinginya untuk menjatuhkan seseorang. Di situ An Seung-yeon akan membantu jika yang dihadapi adalah Han Jae-kyun. Kemudian di lain tempat, Jisoo memberi sebuah ancaman kepada Han Jae-kyun. Akan lebih baik jika dirinya lebih tahu duluan, jika beredar kabar VP Tail Accounting adalah manajer tersembunyi di belakang HK Private Equity, maka seluruh dunia akan menganggap sama menariknya dengan Jisoo sendiri. Di situ Han Jae-kyun balik menyerang dengan menunjukkan foto anak Jisoo yang tak pernah terekspos. Kemudian Jisoo bertemu dengan Hyung Woo, dan mereka pun ngopi bersama. Di situ karena Hyung Woo mempunyai hutang pada Jisoo, karena Hyung Woo sudah lama jadi tangan kanan Han Jae-kyun, Jisoo pun meminta bantuan agar diberi informasi tentang Han Jae-kyun. Berlanjut dengan kasus perusahaan Formula Ilseong, di mana seorang bayi membutuhkan susu formula khusus sedangkan orang dewasa tak minum susu formula bisa memakan makanan lainnya, maka orang tua akan frustasi jika tidak bisa mendapatkan susu formula khusus tersebut, di mana perusahaan Formula Ilseong satu-satunya yang memproduksi susu formula khusus itu. Tapi di situ perusahaan akan mengalami likuiditas, yang mana bank belum mempunyai rencana untuk memberi pinjaman lagi pada Formula Ilseong, yang ternyata pemilik Formula Ilseong adalah ayah dari Sun Hye-won. Sedikit perbedaan pendapat antara Hon Woo dengan Seungju, di mana Seungju memberi attention agar tidak bingung, jika saat ini tidak berusaha menyelamatkan bayi yang sedang membutuhkan susu formula khusus, melainkan berusaha menyelamatkan perusahaan Formula Ilseong. Di hari selanjutnya, Pak yang menemui Han Jae-kyun meminta kompensasi untuk perawatan dan pindah ke departemen yang sama dengan istrinya Sun Hye-won di departemen penasihat. Pak yang juga menyerahkan dokumen berisi catatan dan panggilan. Saat karyawan subkontraktor mogok, Han Jae-kyun bukannya menambah alat keselamatannya, malah membayar uang kompensasi untuk menutupi semuanya. Dan Pak yang juga punya dokumen habit konstruksi pada 5 tahun yang lalu, jika Han Jae-kyun meminjam uang ayah mertuanya sebagai pengungkit. Ketika pulang, Hyung Woo ngopi di sebuah warung. Ia merasa gak enak teringat kecurigaan terhadap hasil forensik nasional yang disimpan Han Jae-kyun, dan disuruh mengawasi, mencari pengkhianat seperti Pak yang lainnya. Di situ datang sang senior Pak Yang dan disusul Kang Hyun. Di luar Kang Hyun memberitahu, jika terjadi sesuatu curhatlah, karena dirinya siap mendengarnya. Di keesokan hari, ternyata Han Jae-kyun sangat mudah membungkam mulut Pak Yang, ketika ia melihat pengumuman jika Sun Hye-won akan ditransfer. Pak Yang bergegas menemui Han Jae-kyun dan berlutut meminta maaf atas semuanya. Ia memohon agar karir Sun Hye-won dikembalikan. Ia juga berjanji akan tutup mulut dan bertanggung jawab atas semuanya. Dan berlanjut ke rapat selanjutnya, di mana Hon Woo menyimpulkan bagi kita produk mereka layak diproduksi, akan tetapi tidak menghasilkan keuntungan karena pasar terlalu kecil untuk membantu, dan tidak bisakah kita memperluas pasar sehingga menghasilkan keuntungan, dengan membuat produk yang serupa yang sudah memiliki pasar yang sudah terbukti, daripada terpaku pada angka laporan yang tak akan pernah berubah. Dengan mengubah yang kita bisa adalah solusi yang lebih baik.
Yeon Ah menyerahkan ide dari Pak Yang dengan cara diposting secara online dengan bantuan beberapa sponsor. Dengan sentimen publik yang positif, maka akan membantu mereka mendapatkan investor baru. Dengan begitu Seng Ju menyerahkan semua pada Hon Woo karena ini semua yang memulai adalah Hon Woo. Maka ia harus menyelesaikannya. Setelah itu Seng Ju mengetahui kabar jika Jisoo adalah salah satu supporter pelanggan Formula Ilseong. Setelah anak Jisoo menjadi sehat setelah mengonsumsi susu formula khusus tersebut, Seng Ju pun langsung menemui Jisoo, menanyakan kesehatan anak tersebut, dan agar tidak terlibat dengan ayahnya, dan meminta maaf di masa lalu tidak bisa melindunginya, dan dirinya tak akan mengulanginya lagi. 그냥 홍콩 돌아가서 Pada hari berikutnya, Lee Chan-ju marah besar di depan Han Jae-kyun dan Hyung Woo. Ia mengetahui jika Lee Seung-ju meminta bantuan Seung-ju untuk menagih hutang kepada grup Sang Ah yang sedang mengalami bangkrut akibat dari Lee Chan-ju menabrak adiknya. 사람이 만드는 거 아니겠. Selang beberapa waktu Lee Chan-ju mendapat kabar jika Lee Seung-ju telah berhasil mengambil alih grup Sang Ah, yang ternyata di balik itu semua Han Jae-kyun memiliki kesepakatan dengan Lee Seung-ju, dan Jisoo yang telah menyetujui dengan menandatangani surat kuasa pemegang saham. 니까 말 안 통하는 놈은 여기 Keesokan harinya, dalam rapat Lee Seung-ju sebagai adik pemegang saham, mengusulkan pemberhentian Lee Chan-ju sang kakak dari ketua grup Sang Ah, karena perusahaan mengalami krisis ekonomi parah yang mengancam keselamatan perusahaan, dan menunjuk ketua baru di perusahaan. Di situ Seung-ju mengetahui jika dirinya telah dimanfaatkan oleh ayahnya dan Jin Tae-soo untuk menjalankan strategi yang dijalankan Lee Seung-ju, karena mereka telah memberi pinjaman pada dirinya, bahwa Seung-ju dimintai untuk menagih utang grup Sang Ah untuk memberi rasa aman palsu pada Lee Chan-ju. Seung-ju pun yang kecewa dan mempertimbangkan pembayaran untuk meminjamkan nama kepada Lee Seung-ju. Di lain sisi Hyung Woo dengan rasa penasarannya pun mencoba untuk membuka brankas milik Han Jae-kyun, yang ternyata terdapat kamera CCTV yang tersembunyi. Kemudian hasil rapat pemegang saham luar biasa, menyatakan dengan hasil pemungutan suara yang mengejutkan, jika presentasi menunjukkan bahwa hasil antara Lee Seung-ju dan Lee Chan-ju ternyata sama kuatnya, yaitu 31% banding 31%. Sebelumnya Seung-ju dan Hon Woo meyakinkan Lee Chan-ju untuk membantu tetap menjadi ketua grup Sang Ah, untuk melawan Han Jae-kyun, agar Han Jae-kyun kehilangan grup Sang Ah yang ia incar demi keserakahannya. Dan hasil akhir 14% saham ekuitas swasta HK Private Equity, menunjukkan terdapat dua surat kuasa dari HK Private Equity, salah satunya untuk Lee Seung-ju dan Lee Chan-ju. Di situ Seung-ju mengatakan jika HK Private Equity mendukung kepada Lee Chan-ju, dan menjelaskan jika ada dua surat kuasa dari satu pemegang saham, surat kuasa pertama dapat ditimpa dengan surat kuasa yang terakhir, karena keputusan akhir yang sah karena dijamin oleh Undang-Undang Akuntansi, yang ternyata kemunculan surat kuasa itu berkat negosiasi antar Hon Woo dan Jisoo. Maka keputusan rapat, memutuskan jika pemecatan ketua Lee Chan-ju dan penunjukan ketua Lee Seung-ju telah ditolak. Setelah itu, Han Jae-kyun melihat rekaman CCTV-nya, dan ia mendapat informasi sebuah pesan tulisan di gelas kopinya, jika Jisoo meminta informasi tentang dirinya melalui Hyung Woo, dan Hyung Woo telah menghubungi seseorang reporter. Kemudian Hyung Woo memberitahu jika dirinya dan anggotanya mengarang buku agar terlihat barang mentah, sedang diimpor dari luar negeri, dengan meningkatkan biaya aset inventaris, dan Hyung Woo berencana menyelesaikannya dengan membakar gudang. Dan Han Jae-kyun pun meminta sekaligus menyingkirkan Pak Yang, dengan iming-iming, jika berhasil Hyung Woo akan dijadikan mitra oleh Han Jae-kyun. Dan akhirnya Hyung Woo telah menemui Kang Hyun. Ia menyerahkan sebuah dokumen kepada Kang Hyun. Ia juga telah mencurahkan hatinya, jika dirinya telah bekerja keras namun ia merasa telah melakukan kesalahan. Berlanjut di kantor, Hon Woo, Yeon Ah dan para teman lainnya telah memberikan ucapan selamat kepada Hyewon, karena perusahaan ayahnya telah mendapatkan investor baru. Itu semua berkat kerja keras Hon Woo, Yeon Ah dan kawan-kawan. Lalu Pak Yang mengucapkan terima kasih telah menyelesaikan kasus Formula Ilseong, dan meminta maaf karena telah merendahkan dan menganggap remeh Hon Woo karena latar belakang pendidikannya, dan akan berusaha membalasnya. 선입견을 갖고 고절 출신 고 Beberapa waktu kemudian,
Hyung Woo, Pak Yang dan anak buah menuju lokasi gudang. Sementara Hon Woo mendapatkan panggilan dari Hyung Woo, memberi sebuah alamat untuk ditunjukkan sesuatu rahasia, jika dirinya ingin melawan Han Jae-kyun, dan Hon Woo pun langsung pergi dan mengabari Seungju. Persiapan pembakaran pun selesai, rencana awal untuk menyingkirkan Pak Yang pun berubah. Hyung Woo pun ikut terseret untuk disingkirkan atas perintah Han Jae-kyun, maka mereka berdua dipukuli dan dimasukkan ke gudang ikut dibakar. Beruntung Hon Woo sampai di lokasi, akan tetapi ketika ingin membuka gudang, beberapa orang datang dan mereka pun berkelahi. Disusul Seungju tiba dan langsung menghajar mereka, sementara Hon Woo berhasil membuka gudang dan berhasil menyelamatkan Pak Yang. Namun naas ketika Seungju ingin menyelamatkan Hyung Woo, drum minyak pun meledak membuat Seungju terpental. Hyung Woo pun gagal diselamatkan dan cerita episode 8 berakhir.